Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan liyutahhira al-quluba wa yurshida an-nasa ila al-aqaidi as-sahihah wa ila al-ulumi an-nafi'ah wa ila al-akhlaqi al-fadilah alladhi tasmu bil-fard wal-mujtama' ila al-makanati al-'izzah wal-karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz dan tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, pengurus yayasan, Bapak Ibu, seluruh jamaah salat Isya, salat tarawih yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghibur kita di malam hari ini. Bapak Ibu yang hadir ini hamba-hamba pilihan Allah. Sebagian masih mamang, ragu-ragu. Dari Bapak Ibu sudah yakin nggak dapat tarawih, dapat isya-nya juga. Isya itu lebih afdal daripada tarawih. Siapa yang salat Aisyah berjamaah, wa kana ma sawfa shalla nisfal lail, seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, wa kana ma shalla lail, seperti salat lail, seperti salat semalam suntuk. Dan ada sesuatu yang kadang-kadang agak salah ketika orang mementingkan tarawih daripada sholat sunnah ba'da isya. Ba'da isya 2 rakaat itu lebih utama daripada sholat tarawih yang 11 rakaat. Maka nunggu tarawih nggak boleh cuma duduk-duduk saja, nggak boleh, bukan secara harfiah wajib. Maksudnya kok memilih yang 11 rakaat yang pahalanya, kalau hitungan pahala lebih sedikit daripada 2 rakaat pada sholat isya. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah ba'diyah. Pertemuan terakhir ta'lim kemarin saya berjanji akan mengurai dari tingkatan orang yang bertakwa. Kita ketahui bahwa tujuan puasa bagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 83, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Minal anbiya alaihi wassalam, termasuk dari para nabi, dari zaman Nabi Adam, miladun Adam, kata Syekh Nawawi dalam tafsir Fathul Labid, dari semenjak zaman Nabi Adam. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Biasanya diterjemahkan supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau dari makna tattaqun menggunakan fi'il mudhari memiliki makna kontinuitas, supaya kalian senantiasa bertakwa, semakin meningkat ketakwaannya. Ini kalau ditanya, tolong jawab dengan jujur. Ini yang datang ini sudah takwa belum? Halo? Ini insya Allah kayaknya nggak yakin. Coba yang sudah takwa angkat tangan. Ragu-ragu nih. Yang belum takwa angkat tangan. Ragu juga. Gitu. Kenapa? Karena kita belum mengerti persis apa itu takwa. Oh tahu Ustaz, takwa itu artinya takut secara bahasa. Secara istilah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah.
Ya, itu secara pengertian bahasa dan istilah. Tapi pengertian secara lebih mendalam kita belum memiliki, sehingga kita ragu. Nah, sekarang kita kutip pendapat Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid ketika beliau menjelaskan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil Alif Lam Mim. Ini kitab tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa, yang mantap ketakwaannya. Lalu beliau menjelaskan al-muttaqin di sini adalah hudal lil muttaqin ay rahmatan li ummati Muhammad. Hudan dimanakan rahmat, lalu muttaqin dimanakan umat Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad tidak? Umatnya tidak? Berarti kita orang bertakwa enggak? Yang takwa angkat tangan. Ayo, yang enggak angkat tangan berarti kafir. Yang takwa angkat tangan. Kayak masih ragu, yang ketawa angkat tangan. Nah, minimal takwa level terendah. Yang mana itu? Takwa minal kufri, takwa dari kekufuran, takut kafir. Kenapa? Kalau sudah syahadat itu termasuk orang yang takwa minimal level terendah. Alhamdulillah, saya menyaksikan semua yang ada ini adalah orang-orang yang bertakwa. Insya Allah menjadi ahli surga semua. Tapi saya nggak tahu mampir dulu atau enggak. Mudah-mudahan setelah hisab langsung ke surga. Amin ya robbal alamin. Saya ingat riwayat Ibnu Hibban bahwa di awal malam pertama Ramadan itu yattali Allah ila abdihi, Allah memandang hamba-hambanya. Wa may yanzurullahu ilaihi lam yu'adzab abadan. Siapa yang dipandang Allah tidak akan diadab. Ini malam pertama Ramadan, maka jangan sampai lewat ini. Jangan sampai lewat. Kenapa? Allah pandang kita, dan siapa yang dipandang Allah tidak akan diadab. Semoga kita semuanya terhindar dari adab. Amin ya robbal alamin. Itu level pertama. Level kedua, takwa minal ma'asi, takwa dari maksiat. Nah, ini bisa dua ini, maksiat yang besar, yang kecil. Yang besar, yang dosa-dosa besar, musyrik, zina, membunuh, makan haram, itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil, al-kadhibu, dusta. Tapi kecil itu bisa menjadi besar kalau jumlahnya banyak. Dusta itu bohong. Pertalite dibilang pertama. Halo, dosa nggak itu? Ini asli pertama, katanya dicampur sama pertalite. Itu kan dosa. Sudah kita berusaha ke Pertamina, nggak mau ke yang eceran biar itu murni, tak taunya sudah dicampur dari pusatnya. Tapi sekarang ada klarifikasi, sudah dimurnikan. Alhamdulillah. Tapi sudah nggak percaya lagi, kenapa? Sakitnya tuh di sini. Kalau saya tetap percaya, saya tetap beli di Pertamina, cinta Indonesia. Jadi bohong, dusta, an-nadru bis syahwat, melihat dengan syahwat, riba, ngomongin kejelekan orang. Bapak Ibu pernah nggak ngomongin kejelekan orang? Jamaah pernah nggak ngomongin kejelekan DKM? Ngomongin kejelekan ustadznya? Halo? Pernah nggak? Jujur. Ini imamnya panjang dikit, nah diomongin. Sebaik-baik imam itu yang disukai makmum. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Di sini sukanya sholatnya panjang atau pendek? Yang panjang satu, yang pendek yang lain pendek semua nih. Tapi kalau dalam kaidahnya, sesungguhnya fa'innal ibadah, sesungguhnya ibadah itu setiap tambah capek tambah pahala.
al sawab, yang namanya al-ajru ala qadri ta'bin. Pahala itu tergantung capeknya. Semakin capek, semakin banyak pahalanya. Bapak Ibu mau pahalanya banyak atau dikit? Sholatnya mau panjang atau pendek? Maunya pahalanya banyak tapi sholatnya pendek. Nyambung nggak? Sebenarnya nggak nyambung, tapi jadilah umat akhir zaman ini. Ya nanti kalau mau panjang tambahin sendiri, insya Allah. Imam mah harus arif. Di antara jamaah itu gak semua anak muda, ada yang sudah tua, ada yang renta, ada yang sakit. Makanya kalau pendek-pendek itu biasanya makmumnya senang. Betul-betul. Jadi tiap rakaat kuliah gitu aja. Yo ngono yo ngono ning aja. Apalagi ini malam pertama ini banyak-banyak dikit juga nggak apa-apa. Betul-betul. Kalau orang-orang level tertentu itu memang sudah pada level menikmati Al-Quran. Jadi satu rakaat satu halaman, bahkan satu rakaat satu juz, itu udah level tertentu. Nah level-level awam ini kalau satu rakaat satu juz, imamnya salam, insya Allah bubar. Hari kedua kapok, besok gak usah kalimah lagi. Kenapa? Oh levelnya belum level itu, dosisnya kebanyakan. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga itu takwa minal mal, takwa minat dunia. Takut hatinya kepencut sama dunia, takut yaitu nempel tujuannya dunia. Berarti nggak boleh dong punya dunia, bukan begitu. Jangan sampai dunia ada di hati. Sesuai dengan doa Abu Bakar, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Jadikan dunia di tanganku, tapi jangan menjadikan di hatiku. Yang paling tinggi takwa Allah, takwa kepada Allah, takut lupa sama Allah sepanjang hari, sepanjang malam. Hasbi Rabbi ya Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semua hasbi tiada yang di hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Menutup uraian ini sangat indah sekali. Saya juga baru baca dalam tafsir Al-Isari, Imam Utsaimin menjelaskan hadisnya kan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah karena melihat ru'yah, berbukalah karena melihat ru'yah. Untuk awal Ramadan ini yang melihat hilal satu orang cukup. Tapi kalau untuk Idul Fitri minimal 2 orang. Kenapa? Kalau awal Ramadan ini kan menuju kebaikan. Kalau nanti akhir Ramadan, Idul Fitri itu menuju berbuka, itu butuh 2 orang saksi. Man syahida sahra shoma lillah. Tadi kan man syahida minkum sahra falyasum. Siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Nah beliau menjelaskan man syahida sahra, siapa yang melihat bulan shoma lillah. Siapa yang melihat bulan dia puasanya lillah, karena Allah. Tapi ada lanjutan berikutnya, wa man syahida khaliqas syahri shoma billah.
Siapa yang melihat pencipta bulan, maka puasanya bukan lagi lillah tapi billah. Puasanya itu bersama Allah. Allah juga puasa, kita juga puasa. Bukan hanya lillah tapi billah. Wasaumu lillah yujibul masubah. Puasa yang karena Allah, maka dia dapat pahala, dapat balasan. Wasaumu billah yujibul qurbah. Dan puasa bersama Allah bukan hanya dapat balasan dan pahala, tapi dia mendapatkan qurbah, mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya balasan surga, dekat, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepanjang puasa seakan-akan melihat Allah, itu maqam ihsan. Kemudian wasaumu lillah tahqiqul ibadah. Puasa karena Allah itu realisasi dari ibadah. Saumu billah tashihul iradah. Puasa bersama Allah itu adalah wujud daripada iradah, keinginan qalbi kita, di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saumu lillah sifatul kulli 'abid. Puasa karena Allah itu sifat setiap hamba. Saumu billah na'tu kulli qasid. Puasa bersama Allah itu sifat bagi orang-orang yang hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saumu lillah qiyamu bid-dawafir. Bid-dawafir. Saumu lillah qiyamu bid-dawafir. Puasa karena Allah itu puasa zahir. Puasa bersama Allah itu puasa batin, bukan hanya menahan dari makan, minum, dahaga, menahan dari segala, lebih dari itu juga. Batinnya juga ikut puasa, itu puasanya puasul puasa. Saumulillah imsaku min haitsu ibadatis syariah. Puasa karena Allah tadi menahan dari segi syariat. Adapun saumulillah, puasa bersama Allah menahan imsaku bi isyaratil haqiqah. Dia menahan dari isyarat-isyarat hakikat. Itu puasa hakikat, bukan hanya zahir saja tapi juga batinnya ikut puasa. Bukan hanya puasa awal, dia naik ke khawas, bahkan puasul khawas. Semoga puasa kita di tahun ini lebih bisa meningkat, bukan hanya zahirnya, batin kita ikut puasa. Amin ya rabbal alamin. Di sini tertulis minimal ceramah 15 menit, maksimal 20 menit. Sudah 20 menit saya akhiri sampai di sini. Semoga Allah rahmati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.